Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita kincennya. Seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Ya, oke lanjutkan saja ceritanya. Bab 4705, sampai bab 4706. Apa identitas si Zhenchuan? Mengapa dia harus memiliki pengetahuan yang sama dengannya? Iya, karena orang seperti ini akan mati, biarkan dia pergi. Dia bahkan tidak berani melaporkan namanya. Siapa yang tahu dari mana asalnya, seorang suci yang menganggur. Para prajurit yang mengikuti si Guangrui membujuknya satu demi satu. Memuji si Guangrui dalam kata-katanya, hanya Dai Qilan yang sangat pendiam. Ada apa denganmu? Si Guangrui merasa bahwa perilaku Dai Qilan sedikit aneh. Bukankah kamu masih sangat antusias tentang dirimu sekarang? Kenapa tiba-tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Bukan apa-apa, Dai Qilan menghela nafas lega melihat Qin Chen pergi. Aku harus mencari kesempatan untuk pergi, pikir Dai Qilan dalam hati. Si Guangrui tidak tahu tentang Qin Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak saya adalah menjauh sejauh mungkin. Si Guangrui di provinsi akan memprovokasi Qin Chen, dan dia juga akan sial. Sama seperti di medan perang Xiaguang, awalnya, mengikuti Luo Honghu untuk mengambil alih sebagai raja baru dari kelompok pertempuran Gunung Hitam adalah hal yang sangat baik. Akibatnya, karena Luo Honghu, dia dibatasi oleh perintah Qin Chen. Luo Honghu, raja perang yang baru, cukup dirugikan. Dia juga tidak enak badan. Sikapnya saat ini terhadap Qin Chen adalah dia tidak mampu memprovokasi dia, tetapi mampu menyembunyikannya. Suara mendesing, tidak lama kemudian, seorang pengikut Buddha dan Tao baru datang ke sini. Kekuatan suci yang dipancarkan berfluktuasi, cukup tirani. Mata si Guangrui berbinar. Dia langsung menyapanya. Si Guangrui, biografi sebenarnya dari Sekte Empat Musim. Si Guangrui memandang pria di depannya, diam-diam berpikir bahwa kekuatan pria ini tidak kalah dengan miliknya. Tradisi sejati dari Buddhisme baru, Bermuda, melihat bahwa si Guangrui adalah biografi sebenarnya dari Sekte Empat Musim. Bermuda memiliki tanda cerah di pinggangnya, dan sikapnya sangat ramah. Jadi itu saudara Bermuda, si Guangrui sangat bersemangat ketika mendengar bahwa pihak lain berasal dari Buddhisme dan Taoisme baru, dan juga seorang murid sejati. Dia menyebutkan kepada Bermuda tentang api langka dan emas murni. Bermuda langsung setuju untuk bekerja sama. Ini adalah orang yang cerdas. Pikir si Guangrui pada dirinya sendiri. Selama percakapan, dia mengetahui bahwa Bermuda adalah peringkat kedua Zhongzheng. Dua Zhongzheng peringkat kedua bergabung, dan si Guangrui memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Bahkan jika Anda tidak dapat menangkap Qiu Jingjin, setidaknya Anda bisa lolos begitu saja. Dari sudut matanya, dia melirik murid-murid Tao lainnya yang mengikutinya, dan dia mencibir di dalam hatinya. Alasan mengapa menyeret ini mengikuti adalah rencana bagus si Guangrui. Dalam bahaya nyata, orang-orang ini semuanya adalah perisai, mampu melarikan diri untuk diri mereka sendiri dan mengulur waktu. Yang kuat dihormati, dan yang lemah adalah pion. Tetapi ketika si Guangrui menoleh, dia tidak hanya terkejut. Di beberapa titik, Dai Qilan menghilang tanpa jejak, mungkin pergi saat dia menyapa Bermuda. Di mana Nona Dai? Si Guangrui bertanya kepada murid-murid Tao lainnya. Dai Qilan adalah wanita cantik dalam daftar kecantikan di Yuji, dan juga wanita dari Luo Honghu, yang sangat terkenal di sekolah Empat Musim. Menghadapi inisiatif yang dilemparkan olehnya, si Guangrui merasa gatal di hatinya, jadi dia tidak menolak. Dia tidak takut Dai Qilan akan menuntut Luo Honghu sesudahnya. Lagi pula, melakukan hal itu akan lebih merugikan Dai Qilan daripada kebaikan. Tiba-tiba menghilang saat ini, si Guangrui tidak mau di dalam hatinya. Dia sudah pergi, jawab seseorang. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Si Guangrui mengerutkan kening. Kami melihat bahwa dia tampaknya adalah orang yang mengikuti si Zen untuk mengajarimu, jadi beraninya dia berbicara terlalu banyak.
Murid-murid yang membahas Tao ini semuanya sangat bersalah. Itu saja, si Guangrui melihat bahwa semua orang telah pergi, jadi dia tidak melanjutkannya lagi. Lagi pula, Dai Qilan jelas-jelas adalah wanita Luo Honghu. Meskipun dia dan Luo Honghu sama-sama biografi sebenarnya dari Sekte Empat Musim, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Luo Honghu. Kakak bermuda, ayo pergi. Dia melambai ke bermuda, dan sekelompok orang dengan hati-hati berjalan ke puncak api tungku dan di puncak api tungku alkimia, suhunya bahkan lebih buruk. Centang, tik, tik, nyala api di batu, aliran api terus-menerus mengalir ke bawah dinding batu dan menetes ke tanah. Seluruh puncak gunung telah digali secara manual oleh orang-orang Danshin. Di setiap gua, terdapat tungku pil yang berbeda. Bagian bawah tungku alkimia terhubung satu sama lain, memasok api tanah selama bertahun-tahun, dan orang Danshin dapat menggunakan api tanah untuk membuat alkimia. Si Guangrui sudah ada di sini. Tujuannya, langsung menuju gua yang paling dalam. Qin Chen melangkah ke puncak alkimia sebelum si Guangrui. Seluruh tubuh benar-benar tenggelam, nafas terputus, dan seperti angin sepoi-sepoi untuk menyelidiki ke dalam. Semua orang lari, dan tidak ada yang tertinggal. Qin Chen dapat melihat bahwa ada orang yang tinggal di banyak gua di sini sebelumnya, tetapi sekarang tidak ada yang terlihat. Ada begitu banyak gua di seluruh puncak dan Luo yang disuplai dengan api tanah, dengan area yang begitu luas. Kebakaran tanah mungkin luar biasa. Qin Chen mencari sesuai dengan intensitas kebakaran tanah, dan sampai ke tempat yang sangat luas gua. Bagian tengah gua adalah kolam api. Ada api yang berkobar di kolam, dan kristal merah menyala berbentuk berlian dengan ukuran berbeda digulung satu demi satu seperti bahan yang direbus. Emas murni api yang luar biasa, Qin Chen mengenalinya sekilas. Inilah manfaat mengenal buku-buku aneh Zhong Huang. Ada beberapa hal di dunia ini yang masih belum diketahui Qin Chen. Mungkin lebih dari 100 keping, saya khawatir itu cukup untuk Suzaku Lanyan dipromosikan ke tingkat dunia. Qin Chen melirik, tetapi melirik gua-gua gelap di gua ini dari sudut matanya. Meski pihak lain menyembunyikannya dengan cara halus, tapi itu masih terlihat oleh visi super Qin Chen. Bahkan karena mereka sangat dekat, mereka bisa mendengar percakapan transmisi suara mereka. Tapi mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Qin Chen. 4 orang bijak, 5 orang bijak yang lebih rendah, dan sisanya tidak layak disebut. Di antara 4 orang bijak, 2 adalah peringkat pertama dan 2 adalah peringkat kedua. Setelah mendeteksi kekuatan lawan, Qin Chen langsung mengungkapkan kekuatannya. Tidak ada yang perlu diragukan, main langsung. Secara kebetulan, si Guangrui, Baimu, dan lainnya datang ke sini secara diam-diam. Dengan mata tajam, si Guangrui melihat sekilas Qin Chen. Seseorang sampai di sana lebih dulu. Mata Baimu membeku. Si Guangrui mencibir dan berkata, itu hanya seorang pria yang mencari kematian. Sangat bagus, saudara Baimu. Mari manfaatkan momen ketika klan Danshin menyerangnya, dan gelombang kepodang akan mengikuti. Menemukan Qin Chen, dia menyembunyikan suku Danshin di gua yang gelap tidak tahan dan segera menembak. Ini adalah master yang telah mencapai alam suci menengah peringkat kedua. Itu juga berasal dari Yang Hard Vessel, dia tidak menganggap enteng Qin Chen. Begitu dia bergerak, bayangan Dewa Matahari telah meletus, dan gelombang panas semakin meningkat, membuatnya semakin mencekik. Pil jantung yang dia kembangkan memiliki efek super beracun. Pada saat ini, ketika sebuah tinju menghantam Qin Chen, itu disertai dengan hantu jahat yang meraung ke arah Qin Chen. Suara tajam itu membuat kulit kepala si Guangrui tergelitik. Ini sebenarnya meridian jantung yang tingkat 2 yang sangat beracun dan sangat efektif. Orang ini benar-benar sial. Si Guangrui tidak hanya mengeluh, di antara 5 pil jantung dari klan Danshin, yang paling sulit adalah yang sangat beracun. Saudara bermuda, bersiaplah, mari bertarung bersama, dan coba melukai Zhongsheng peringkat kedua dari klan Danshin ini dalam 3 putaran. Aku ragu ada lebih dari peringkat kedua ini di sini. Zhongsheng mengintai.
dan kelompok orang dan Sin ini sangat berbahaya. Si Guang Rui tidak mengira Qin Chen bisa bertahan, dia sudah siap untuk pergi. Bermuda bersiap-siap, dia penuh tekad. Dua Zhongsheng peringkat kedua, menyelinap menyerang Zhongsheng peringkat kedua, selama tidak ada kecelakaan, hampir sulit untuk gagal. Zhongsheng peringkat kedua bernilai 95.000 poin jasa suci, dan aku harus menempatkan pola Dewa Kaisar pada tanda terlebih dahulu. Baimu berpikir dalam hati, mengaum, Zhongsheng peringkat kedua yang menyerang Qin Chen memiliki niat membunuh di matanya. Wajah roh jahat yang terkondensasi di tangan berteriak kaget. Untuk musuh asing seperti Qin Chen yang ingin mengubur klan dan Sin mereka secara alami harus ekstra kejam. Qin Chen tidak bergerak seperti gunung, menyaksikan pendekatan pihak lain. Pergilah ke neraka, orang bijak menengah peringkat kedua berteriak, dan gas beracun di wajah roh jahat telah jatuh ke tubuh Qin Chen terlebih dahulu. Ikuti kondisi normal, dalam gas beracunnya, ada efek pusing yang ajaib. Musuh asing di depannya pasti akan pingsan, tapi musuh asing ini tidak. Ketika pangkat kedua Zhongsheng terkejut, Qin Chen mengeluarkan Bloodthirsty Demon Blade dengan tiba-tiba, dan menebas dengan tebasan yang biasa-biasa saja. Ledakan, Zhongsheng peringkat kedua sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Dia dipecah menjadi beberapa bagian oleh Qin Chen dalam sekejap, dan kabut darah memenuhi langit. Si Guang Rui dan Baimu yang hendak bergerak, termasuk para murid Lun Dao yang mengikuti, semua menatap dengan mata terbelalak saat ini, merasa sangat terkejut. Zhongsheng peringkat kedua hilang dengan satu pukulan. Bahkan si Guang Rui dan Baimu, yang keduanya berada di alam suci tingkat 2, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat saling membunuh dalam hitungan detik. Sama seperti si Guang Rui et al., klan dan Sin yang kuat lainnya yang bersembunyi di gua yang gelap semuanya terkejut saat ini. Saya tidak menyangka teman saya akan dibunuh, dan dia mati dengan pisau, siapa ini? Tapi itu belum semuanya, mata Qin Chen penuh ketajaman dan dia menyapu ke depan. Kekuatan jiwa yang tak terlihat langsung dimuntahkan. Berikan padaku, keluar, terdengar ledakan keras, dan kekuatan jiwa yang memancar, seperti gelombang yang bergolak, melumpuhkan semua orang kuat dari klan dan Sin yang bersembunyi di gua yang gelap. Ditarik keluar dari kegelapan secara tiba-tiba, rasanya seperti ditelanjangi, yang membuat mereka merasa ngeri. Kamu, di antara mereka, seorang lelaki kuat dari suku dan Sin menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan ini. Kekuatan jiwa melonjak, langsung mengumpulkan semua orang di grup ini. Tepat ketika mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba melompat, seperti dewa yang turun ke dunia, pedang iblis yang haus darah memotong ruang dan jatuh. Gandakan pembunuhan alam, dua pisau surgawi yang terhubung bersama meledak dengan kekuatan besar yang tak ada habisnya. Dengan momentum yang tak terbendung, dia dengan panik menebang kelompok pembangkit tenaga listrik klan dan Sin yang berkumpul bersama. Boom, darah melonjak, seluruh puncak api tungku dan hancur, dan sejumlah besar batu api pecah dan meluncur ke bawah. Si Guang Rui, Baimu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa ini? 3 orang suci menengah, 5 orang suci kecil, dan beberapa pejuang dari suku dan Sin, mati begitu saja. Seperti menghancurkan sekelompok semut, betapa ilahi ini. Siapa dia? Pada saat ini, si Guang Rui memiliki pertanyaan seperti itu di benaknya. Kekuatan yang mengerikan seperti itu sungguh mengerikan, dan sama sekali tidak mungkin menjadi orang yang tidak dikenal. Setidaknya mereka semua adalah pemain kuat di 3 tangga teratas di peta tangga. Namun, setelah membunuh sekelompok orang dan Sin ini, wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah dia telah memasuki tahap kelemahan, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke samping. Semangat si Guang Rui terguncang, dan jantungnya tiba-tiba berdetak seperti genderang yang dipukul. Kakak bermuda, kesempatan yang luar biasa, orang ini pasti menggunakan metode dengan efek samping yang sangat kuat, dan dia cukup lemah saat ini. Api langka dan emas murni adalah milik kita semua. Mata si Guang Rui bersinar terang, penuh ambisi.
Bermuda terdiam, dia sedang berjuang, jangan ragu, ketika dia pulih, itu akan terlambat terlebih lagi, dengan kekuatannya, jika dia membuat serangan pisau yang mengerikan tadi, kita berdua akan habis, si Guang Rui terbakar dengan kecemasan. Bermuda menggertakkan giginya, tapi tetap tidak bergerak. Jangan menyesal, si Guang Rui memarahi Bermuda di dalam hatinya, menggerakkan Dongjing, dan pada saat yang sama tiba-tiba menarik panah otomatis ke arah Qin Chen. Ini adalah warisan kelas 3 dari Sekte 4 Musim, busur dingin biru jiwa es. Si Guang Rui sendiri memegang sumber pembekuan. Pada saat ini, menjalankan meridian musim dingin dan menggunakan Ice Soul Blue Frost Bow ditumpangkan satu sama lain, dan semburan dingin akan membekukan gelombang panas di area sekitarnya hanya dalam sepersekian detik. Ledakan, sebuah panah tajam yang menusuk tulang dengan gila-gilaan menembak Qin Chen yang lemah dari busur Bimpo Lanhan. Menerobos udara, panah tajam sedingin es menghantam wajah Qin Chen hampir seketika. Haha, pergilah ke neraka, melihat serangan diam-diamnya akan berhasil, si Guang Rui tertawa terbahak-bahak. Ada begitu banyak emas halus api yang aneh, begitu banyak pola dewa kaisar, kali ini, saya pasti menjadi lebih besar. Bayimu, seorang pengecut, tidak berani mengambil risiko apapun, dan ditakdirkan untuk ditinggalkan jauh olehnya dalam kehidupan ini. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya seharusnya tidak menariknya ke dalam geng di awal. Tapi tidak apa-apa, ketika saatnya tiba, semua keuntungan akan menjadi miliknya, dan yang dia selamatkan akan dibagi. Namun, saat panah tajam mengenai Qin Chen yang lemah tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih panah tajam itu dengan tangan kosong. Tawa liar si Guang Rui membeku di wajahnya, melihat Qin Chen yang mengubah kelemahannya dan berdiri. Seluruh tubuh si Guang Rui bergetar hebat, dan kulitnya berubah drastis. Apakah kamu bercanda? Hampir tanpa ragu, dia dengan cepat mundur ke belakang. Wos, panah tajam yang ditangkap oleh Qin Chen dengan tangan kosong ditembakkan oleh Qin Chen dengan tangan kosong, dan di bawah pemberdayaan kekuatan jiwa, itu langsung menembus si Guang Rui. Darah menyembur, daging dan darah meledak, dan tubuh suci si Guang Rui langsung hancur di udara. Jiwa masih ingin melarikan diri, tetapi langsung dikunci oleh kekuatan jiwa Qin Chen yang kuat, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan seni pelatihan roh menelan dewa. Jangan terlalu serakah di kehidupanmu selanjutnya. Qin Chen menatap dengan acuh tak acuh pada jiwa si Guang Rui yang panik, dan melemparkannya ke dalam botol pembersih batu Gyokian Kun. Kemudian sepasang mata menyapu Bermuda yang membatu dan para murid yang mendiskusikan Tao, Gulu, kulit kepala Bermuda mati rasa, dan tenggorokannya tiba-tiba sangat haus sehingga dia tidak bisa menahan menelan air liur untuk meredakannya. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak memukulmu. Bertemu dengan tatapan Qin Chen, bayimu merasa lemah di sekujur tubuhnya, mengangkat tangannya menyerah, dan buru-buru menjelaskan, bersambung.